pura-pura nggak lihat. Ya kalau dulu model bapak macam begitu, wa kadzalikal yauma tunsa, kalau begitu sekarang ya sekalian aja. Kalau dulu kamu lupa sama saya, sekarang saya sudah lupa. Udah buta, Allah lupa lagi. Atau kamu telanjang lagi kata Nabi Al-Qura, telanjang bulat, buta, Allah apa yang tahu? Allah apa tahu betul. Tapi dalam kondisi yang demikian, ada orang yang mendapatkan VIP di alam masyarakat. Ada VIP-nya nanti. Buat siapa mereka? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat, ingat terus, nggak pernah lepas kepada masjid. Mudah-mudahan kita dapat yang aneh. Ya, itu VIP. Ada 7 kelompok, satu saya angkat pagi ini. Salah satu di antaranya orang yang hatinya terikat kepada masjid. Saya mah ada juga yang protes sekarang, Ustaz, saya kan di rumah ada istri sama anak, saya nggak ke masjid, tapi saya ngimamin anak istri di rumah, bagaimana Ustaz? Pak, orang laki ada pendapat yang lebih hebat. Orang laki wajib sholat di masjid. Itu pendapat yang sadis, yang betul-betul berani. Tapi Imam Syafi'i enggak. Lebih baik abdolnya orang laki itu sholat di masjid. Karena ada hadis Nabi, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sempurna sholatnya seseorang tetangga masjid kecuali di masjid. Itu hadis Nabi. La sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sempurna sholatnya seseorang tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Biarin tuh nenek-nenek sholat di rumah sendirian. Tuh, biarin ke sholat sendirian di rumah. Laki-laki di masjid. Itu yang wajib. Tapi kalau yang sunnah biarin di rumah masing-masing. Tuh, sunnah pulang dah. Kiranya wajib di masjid ada segi siarnya. Hidupkan masjid ini untuk ibadah yang wajib. Itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang protes Ustaz. Bahasanya bagus. Saya nggak usah biar nggak ke masjid. Saya sholat di rumah, imamin anak-anak, istri. Ya Pak, ngaji dulu iman. Tinggalin tuh bini, suruh sholat sendiri. Bapak ke masjid, ini yang terbaik tuh. Jadi gimana saja udah robah kebiasaan. Jadi bini saya tinggalin tuh bini di rumah, suruh sembahyang sendiri. Gitu ya. Bapak ke masjid untuk syiar. Karena udah salah masih pengen protes lagi. Bahasanya indah baik, tapi tetap salah. Bahkan sekelompok masyarakat kita mewajibkan. Dengan hadis ini wajib katanya. Nah, bagi orang-orang yang mewajibkan ini kelompok tertentu, waduh Pak, masjidnya itu penuh subuh. Jadi punya kelompok mewajibkan sholat 5 waktu di masjid, subuhnya penuh. Kenapa? Wajib dia bilang. Kalau kita kan yang sampai ke situ, kan lebih baik abdolnya di masjid. Makanya ada sedikit bahasa yang anunya dah, ngelesnya. Kenapa Pak nggak ke masjid? Ya, tidurnya kemalaman. Ya gitu ya. Besok ada apa lagi? Kemana Pak nggak ke masjid? Anak-anak katanya, aduh. Besok kemarin nggak ke masjid, ada kondangan. Banyak alasannya. Kenapa? Karena dibuka pintu dikit. Kita kalau buka pintu dikit nyelonong udah. Ini tergantung dari keyakinan kita untuk mendapatkan nilai berjamaah. Tergantung kita, Pak. Tapi ada kelompok tertentu saudara kita mewajibkan, makanya masjidnya penuh. Tuh. Karena mewajibkan. Salah nggak? Enggak juga, karena pendapat. Tuh. Kan ada yang mengatakan, kata Nabi, siapa orang man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia jadi orang yang kafir. Tuh, bayangin. Man taraka sholata muta'ammidan, hadisnya bunyi begitu. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu sengaja, maka dia jadilah orang yang kafir. Waduh, ini kalau nggak kembali ulama membahas repot Pak. Kata ulama enggak sampai kepada tingkat kafir, berdosa besar. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang mengatakan kafir.
Makanya dia nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Kalau kita kan jarang ada dalam perjalanan, malas ntar bodoh aja. Itu antar begini ya, menggampangin. Kita nggak sampai kafir, cuman berdosa besar. Kembali kepada ulama, enggak, kata Imam Syafi'i nggak sampai kafir. Kalau itu hadis mutlak kafir, bingung kita Pak. Mana yang kafirnya? Yang meninggalkan sholat terang-terangan, dia mengatakan sholat buat saya tidak wajib, berarti kafir dia. Tuh. Kalau ninggalinnya malas, ninggalinnya karena repot, tapi dia beryakin saya ini berdosa besar, nggak sanggup saya ini, saya berdosa besar. Dia masih yakin, itulah nggak sampai kepada tingkat kafir. Tapi kalau dia merubah hukum, buat saya sholat 5 waktu nggak wajib lagi, kafir. Tuh baru sampai mutlak. Fakot kafaroh jiharon, yang dikatakan kafir mutlak orang yang merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua kata Imam Ghazali, Pak. Yang ketiga, ya diuji oleh Allah dengan apa? Maksiat. Ini mata, ya Allah berat, Pak. Kadang kita kalau ngaji jadinya bentar-bentar ngelenggut, mau baca Yasin ngelenggut. Tapi kalau melihat di HP yang telanjang apa melotot 2 jam kuat, kan ujian tuh, berat tuh, diuji, tahan nggak? Aduh, matiin. Enakan ceramah aja sebelah kapan? Itu diuji mata kita itu oleh Allah Subhanahu. Ujian mata daripada maksiat. Saat tahan nggak dia untuk tidak melakukan maksiat itu? Makanya yang kata Nabi kita Muhammad SAW dapat VIP lagi nanti di alam akhirat. Kata Nabi, wa rajulun ja'athu imra'atu dzatu mansubin wa jamalin faqala inni akhafu. Seseorang yang digoda, dirayu oleh seorang perempuan yang dzatu mansubin, anak bangsawan, anak orang penggede, anak pejabat, wa jamalin, bukan sekedar anak pejabat, anak bangsawan, cantik lagi tuh. Ya kalau duit banyak nenek-nenek mau main. Ini udah anak bangsawan, keturunan orang hebat, duitnya banyak, wa jamalin, kata Nabi, cantik lagi. Orang ini mengatakan, Mas, kalau Mas mau menuruti saya, melampiaskan nafsu saya, Mas mau berhubungan dengan saya kasih uang, saya kasih mobil, rumah, tapi Mas gak usah kawin, gak usah nikah, Mas pokoknya muasin saya aja. Mau gak Mas? Orang ini mengatakan, maaf Mbak, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, bagi orang yang sanggup begini, VIP dapat di akhirat, dipisahin oleh malaikat pisahin. Ini tempat untuk VIP. Itu diuji dengan maksiat, kata Imam Ghazali. Yang keempat, diuji oleh kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, diuji dengan taat, diuji dengan ketaatan. Ya Allah, kita pengen jadi orang yang taat, diuji begini, diuji begini. Kita pengen jadi orang istiqomah, tapi kadang-kadang ini nafsu, pengennya begini, berat. Kalau kata nggak sabar, makanya doa kita Pak, kalau habis sholat, ya Allah, Allahumma paksain. Gak mau tidur, mau sholat subuh, Allahumma paksain. Gua mau subuh jalan. Tapi kalau kagak, waduh Pak, apalagi hujan begini, habis hujan, tahun baru. Makanya tadi saya kejar dari rumahnya, zamannya ada Pak, kagak udah hujan. Tahun baru kan itu ya. Ini jamaah banyak apa kagak? Alhamdulillah banyak Pak. Berarti itu termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Iya, istiqomah yang kita lakukan. Itu kata Imam Ghazali. Yang terakhir, yang keempat, diuji dalam ketaatan. Masih terus enggak taat. Makanya doa kita minta, ya Allah, kita minta jadi orang yang istiqomah. Gak usah banyak Pak, gak usah banyak. Di kitab istiqomah terus. Ada orang baca Quran, sekali baca 3 juz, cerita lagi sama kawannya, alhamdulillah
Saya semalam Gus Magil dapat 2 juz.